Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku sekalian pada pembelajaran matematika kali ini yang merupakan kelanjutan pada pertemuan minggu sebelumnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penerapan eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu penerapannya yaitu adalah dalam menghitung pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan merupakan kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Peristiwa yang termasuk dalam pertumbuhan adalah pertambahan penduduk atau perhitungan bunga majemuk di bank. Jadi contohnya itu adalah pertambahan penduduk atau perhitungan bunga majemuk di bank. Nah, terdapat dua jenis pertumbuhan yaitu pertumbuhan eksponensial dan pertumbuhan linear. Yang berhubungan dengan pembelajaran kita, jadi di sini ada dua, ya, pertumbuhan linear dan pertumbuhan eksponensial. Nah, yang kita akan gunakan adalah pertumbuhan eksponensial. Oke. Pertumbuhan eksponensial ini, coba kalian perhatikan, Pn itu sama dengan dalam kurung 1 tambah B pangkat N dikali dengan P0, di mana Pn itu adalah besaran setelah N periode, P0 adalah besaran di awal periode, N adalah banyak periode pertumbuhan, dan B tingkat persentase pertumbuhannya. Oke, selanjutnya anakku sekalian, kita lihat contoh pertumbuhan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Nanti kalian bisa kunjungi alamat websitenya. Nah, pertumbuhan di wilayah Kalimantan Selatan kita ambil yang tahun 2010 dengan tahun 2020. Kita fokus ke sini ya. Jadi kita fokus pada jumlah totalnya. Ya, jumlah totalnya. Dan kita fokus ke kabupaten kita, di Kabupaten Kota Baru. Nah, di Kabupaten Kota Baru jumlah penduduknya pada tahun 2010 itu adalah 290.142 jiwa, dan pada tahun 2020 itu adalah 325.622 jiwa. Selanjutnya, anakku sekalian, kita akan menghitung berapa sih persentase kenaikan atau persentase pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kota Baru dalam rentang 10 tahun. Nah, coba kalian lihat. Nah, sekarang di sini. Tadi bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Kota Baru pada tahun 2020 adalah 325.622 jiwa, dan di tahun 2010 adalah 290.142 jiwa. Nah, persentase pertumbuhan penduduknya yaitu jumlah penduduk di tahun 2020 kita kurangi dengan jumlah penduduk di tahun 2010 dibagi dengan jumlah penduduk di tahun 2020. Jadi yang 2020 kita ambil lalu dikali dengan 100%. Jadi dikali dengan 100%. Nah, persentasenya kita peroleh seperti ini. Oke, dikali dengan 100%. Dari 325.622 dikurang dengan 290.142 jiwa, kita peroleh 35.480. Kita bagi dengan yang tahun 2020. Setelah itu kita peroleh angka demikian ini. Kalian bisa menggunakan kalkulator untuk menghitung. Lalu kita kali dengan 100%. Nah, setelah kita kali 100%, kita dapatkan angka seperti ini. Lalu biar tidak terlalu banyak, kita ambil dua angka di belakang koma. Oke. Nah, coba perhatikan, ini kita lakukan pembulatan ke atas ya, lakukan pembulatan ke atas. Kalau misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi kalau misalnya 1, 2, 3, 4 itu kita bulatkan ke bawah, tapi kalau 5, 6, sampai 9 kita bulatkan ke atas. Nah, kebetulan di sini yang dekat dengan 9 adalah 6
6. Berarti kita bulatkan ke atas, berarti di sini ditambah 1. Jadi 1 ditambah 9 adalah 10 ya. Jadinya sini 0, satunya naik ke sini 8, berarti 9. Jadi 10,90. Jadi kita lakukan pembulatan ke atas. Jadi kita ambil 2 angka di belakang koma. Selanjutnya anakku, kita menghitung. Nah, kita dapat kesimpulan seperti ini. Kesimpulan yang pertama adalah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kota Baru dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2020 yaitu 10,90%. Yang ini ya. Nah, ini persentase pertumbuhannya dalam 10 tahun. Lalu pertumbuhan penduduk Kabupaten Kota Baru per tahun. Jadi yang kita mau cari sekarang adalah per tahun, yaitu dari tahun 2010 sampai 2020. Dari sini tadi kita katakan ada totalnya 10 tahun ya. 10 tahun. Nah, berarti total persentase selama 10 tahun ini kita bagi dengan 10. Setelah itu 10,90% dibagi dengan 10 dapatnya adalah 10,009. Nah, kita lakukan lagi pembulatan. Ini boleh juga sebenarnya di 2 angka di belakang koma nggak masalah, tapi bisa juga dilakukan pembulatan. Karena ini 9, tadi perhatikan yang di atas ini 9 1,09 dibulatkan ke atas menjadinya 1,1. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa persentase pertumbuhan penduduk per tahun adalah 1,1%. Nah, selanjutnya anakku, saya akan memberikan contoh nih kepada kalian. Kita berikan contoh kasus umpamanya. Oke. Coba kalian lihat. Nah, banyak penduduk di Kabupaten Kota Baru setiap tahun meningkat 1,1%. Jadi berdasarkan tadi yang kita hitung, kita dapat 1,1% secara eksponensial dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 penduduk di Kabupaten Kota Baru kita sesuai dengan data yang tadi kita peroleh, yaitu adalah 325.622 jiwa. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, hitunglah banyak penduduk pada tahun 2021, artinya 1 tahun ke depan, yaitu di tahun ini, dan pada tahun 2030. Jadi ingat, sensus penduduk itu dilakukan setiap 10 tahun sekali. Nah, kita mau lakukan prediksi berapa sih totalnya jumlah penduduk di Kabupaten Kota Baru di tahun 2030 yang akan datang. Nah, penyelesaiannya kita lihat, kita dapatkan di sini. Coba perhatikan, kita dapatkan di sini bahwa P0-nya atau jumlah penduduk awal di tahun 2020 adalah ini. Yang ini adalah P0 dan B-nya persentase B itu adalah persentase pertumbuhan adalah 1,1%. 1,1% itu kalau didesimalkan adalah 0,001 ya. Jadi kalau kita pakai kalkulator seperti ini, 1,1 dibagi dengan 1% itu bagi 100 berarti ya. Oke, kita dapatkan ini ya, 0,011%. 0,001 ya, bukan persen. Nah, karena ada 2 yang diminta pada tahun 2021 dan tahun 2030, berarti kita tinggal mencari ini. Banyak penduduk pada tahun 2021, artinya 1 tahun setelah tahun 2020, maka N-nya itu tadi seperti ini. Coba kalian perhatikan, N itu adalah ini ya, banyak periode pertumbuhan, pertumbuhan. Oke. Nah, kita dapatkan bahwa Pn sama dengan 1 ditambah B pangkat N kali P0. Nah, 1 ditambah B-nya tadi kita peroleh 0,011
N-nya 1, pangkat 1 dikali dengan 325.622. Setelah itu kita peroleh yang di dalam ini, kita jumlahkan dapatnya 1,011 pangkat 1 dikali 325.622. 1,011 ini ketika dipangkatkan 1 tetap saja hasilnya adalah 1,011 dikalikan dengan 325.622 diperoleh 329.203,842. Nah, karena manusia itu tidak ada dalam bentuk koma, maksudnya tidak ada yang setengah, jadi kita lakukan lagi pembulatannya, pembulatan ke atas. Jadinya karena di sini 8, kita bulatkan jadi 3 ini jadi 4. Jadi ingat kalau misalnya 5, 6, 7, 8, 9 itu di belakang koma, kita lakukan pembulatan ke atas. Nah, dari sini kita peroleh kesimpulan bahwa banyak penduduk di Kabupaten Kota Baru pada tahun 2021 adalah 329.204 jiwa. Nah, berarti pertambahan penduduknya dari tahun 2020 ke tahun 2021 kita tinggal mengurangi. Pada tahun 2021 dikurangi dengan tahun yang 2020. Jadi ini di tahun 2000, jadi coba perhatikan, ini tahun 2021 dan ini tahun 2020. Setelah dikurangi didapatlah bahwa ternyata dalam kurun waktu 1 tahun, tahun lalu sampai sekarang nanti di akhir tahun 2020 diprediksi jumlah pertumbuhan penduduknya akan bertambah 382 orang. 382 orang. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari berapa jumlah penduduk di 10 tahun yang akan datang, yaitu di tahun 2030. Nah, kita cari dulu N-nya. N-nya itu kan berarti dari tahun 2030 dikurangi dari tahun 2020 sampai 2030 itu ada 10. Tepatnya dari 2030 kurang ini ya, 2030 dikurang 2020 dapat 10 tahun. Nah, sama aja kita masukkan B-nya tadi sama 0,011. N-nya, nah ini karena kita dapat N berarti N-nya di sini 10 ya, dikali dengan 325.622. Nah, lalu selanjutnya ini tinggal kita kalikan 1,011 pangkat 10. Nah, kalau misalnya kita pakai kalkulator, pangkat jadi 1,011 pangkat masalah ya. Kita hapus dulu. 1,011 berpangkat 10. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah ini, coba kalian lihat hasilnya ini ya, 1,115. Jadi kita bulatkan 3 angka di belakang, jadi ini coba perhatikan 6 ini. 6 kita bulatkan ke atas, jadinya 5 ini menjadi 6. Makanya di sini kita peroleh bahwa di sini jadi 6. Ya, bisa juga tinggal dibulatkan menjadi 2 angka, bisa saja di sini nak, bisa saja pada yang ini kalian bulatkan sisa 2 angka di belakang koma, berarti kan 1,116 dibulatkan jadi 2 angka di belakang koma 1,112. Jadi ini dibulatkan ke atas ya, bisa sama aja. Nah, setelah ini kita peroleh dikalikan dengan 325.622 jiwa, diperolehlah seperti ini. Nah, coba perhatikan angka di belakang komanya ini 1. Kalau kita bulatkan, karena 1, ingat 1, 2, 3, 4 itu pembulatan ke bawah, artinya dihilangkan saja. Dengan demikian diperoleh bahwa jumlah penduduk di 10 tahun yang akan datang dari tahun 2020 itu berjumlah 363.394. Artinya pertambahannya berapa? Jadi kalau kita hitung secara menggunakan kalkulator dari tahun dari ini kita kurangi aja, dari ini kan tahun 2030 ya. Jadi yang ini adalah tahun 2030 yang akan datang.
kita cari berapa sih pertumbuhannya ya. Nah, yang ini kita hitung 363 394 dikurang dengan jumlah penduduk di tahun 2020 yang ini 325.622, 325.622 yaitu sama dengan 37.000 ya. Jadi pertambahannya luar biasa ya, 37.722 jiwa. Oke anakku sekalian, cukup materi pada hari ini. Kalian silahkan tonton video ini dengan baik. Silahkan tanyakan di grup di Google Classroom atau silahkan menghubungi saya jika ada yang tidak paham. Nah, tugas kalian nanti saya akan berikan tugas juga di Google Classroom. Kalian akan mencari ini, kalian akan mencari berapa pertumbuhan penduduk kabupaten yang lain. Jadi silahkan pilih bebas kabupaten apa saja selain Kabupaten Kota Baru, tapi wajib dalam satu kelas itu tidak boleh semuanya sama ya, wajib berbeda-beda kabupaten atau kabupaten kota yang akan dipilih. Nah, kalian sama tugasnya adalah mencari pertumbuhan penduduk di kabupaten tersebut di tahun 2021 ini dan tahun 2030 yang akan datang. Persis caranya seperti ini anakku ya. Nah, jadi soalnya sama, tinggal mengganti memilih kabupatennya. Nanti silahkan kunjungi website ini https://data.kalselprof.go.id untuk melihat jumlah datanya ya. Nanti saya kirim linknya di Google Classroom. Nah, jadi soalnya sama, tapi yang kalian cari di sini otomatis persentase pertumbuhannya berbeda ya. Jadi otomatis untuk mencari persentase pertumbuhannya juga berbeda. Maksudnya kalian hitung persentase pertumbuhannya dulu menggunakan cara seperti ini. Cari persentase pertumbuhannya, lalu ambil satu angka atau dua angka di belakang koma. Nah, setelah itu hitung pertumbuhan penduduknya ya, seperti ini. Oke. Nah, ini ada yang saya lupa sampaikan. Coba perhatikan. Nah, bahwa tahukah kamu menurut laporan World Population Prospect di tahun 2017 dalam kurung 8 dekade yang akan datang, atau 8 dekade, satu dekade kan 10 tahun ya, mendatang, bahwa jumlah penduduk dunia akan bertambah 3,6 miliar. Itu artinya di tahun 2100, ini nggak tahu kita, kalau saya kayaknya sudah nggak ada lagi ya. 2100 diprediksi bumi ini akan dihuni oleh 11,2 miliar penduduk. Wow, luar biasa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.